Politik itu dinamis. Kata sederhana yang banyak diucapkan orang itu tampaknya tepat untuk menggambarkan kondisi perpolitikan tanah air saat ini. Begitu kuatnya polemik pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri hingga membuat kondisi politik Indonesia berputar 180 derajat. Koalisi Indonesia Hebat yang merupakan partai pendukung pemerintah justru terus mendesak Presiden Joko Widodo untuk melantik Budi yang sudah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka kasus gratifikasi. Adapun Koalisi Merah Putih yang merupakan partai oposisi kini mendukung apapun keputusan Jokowi. Presiden Jokowi dibebani intervensi para politikus Koalisi Indonesia Hebat, terutama dalam kasus pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Karena itu, Jokowi berupaya mencari penyeimbang. Akankah manuver itu membuat hubungan Jokowi dengan pemimpin partai-partai pendukungnya renggang? Tensi konflik antara pemerintah Jokowi dan Koalisi Merah Putih KMP menurun sejak Prabowo Subianto menemui Presiden Jokowi di Istana Bogor Kamis lalu. Namun pada saat bersamaan hubungan Jokowi dengan partai pengusung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat atau KIH mulai merenggang. Benarkah demikian? Untuk membahas hal itu sudah hadir di studio pengamat komunikasi politik Gun Gun Herianto. Selamat pagi Pak Gun Gun. Pagi. Pak Gun Gun, ini adalah salah satu pembuktian atau pembenaran dari apa yang kita sebut politik itu dinamis atau justru memang dunia yang sudah terbalik? Memang politik itu dinamis, faktornya itu banyak dan harus dibaca secara komprehensif. Konteks waktu harus dibaca, konteks kepentingan yang kerap menjadi determinan dari tindakan aktor itu juga kerap dibaca secara utuh. Kalau dari lihat konteks waktu dan juga konteks tadi kepentingan, kalau Anda lihat apa yang Anda baca ketika Jokowi bertemu dengan Prabowo sebagai rival terberatnya ketika Pilpres kemarin? Ya, membaca itu harus memahami panggung pesan dan substansi pesan. Panggung pesannya apa? Tentu Jokowi kan butuh yang disebut dengan impresi di publik bahwa dia mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Antara lain yang mungkin orang tidak bayangkan, kelompok oposisi secara eksplisit, oposisi kalau dalam istilah parlementer atau kelompok penyeimbang, itu secara eksplisit menyatakan kami mendukung pemerintahan eksekutif Pak Jokowi, ya kan? Itu sudah menjadi impresi, terutama bagi sebagian besar halayak yang juga kita tidak bisa nafikan banyak pendukung Prabowo, kan? Nah, impresi ini sebenarnya panggung, karena Pak Jokowi di hari itu bertemu juga dengan Habibie, bertemu juga dengan Kompolnas. Tetapi panggung utamanya memang ada di Prabowo. Nah, substansi pesannya apa? Menurut saya substansi pesannya harus dibaca secara lebih dalam. Bukan hanya sekedar bertemu, tetapi ini menjadi pesan yang bisa punya implikasi atau efek domino pada dua kelompok lapisan kekuatan real. Lapisan kekuatan real pertama itu adalah kekuatan yang menjadi lingkar Jokowi sekarang. KIH. Di mana Bu Megawati, Pak Surya Paloh, dan elit partai politik lain yang mengasumsikan bahwa kekuatan real mereka inilah yang kemudian menjadi pendukung atau sokoguru utama kekuatan Pak Jokowi di pemerintahan. Sehingga kemudian orang menganggap bahwa Jokowi punya ketergantungan sangat kuat, terlebih Jokowi bukan seorang ketua umum partai. Apakah ini juga sebagai sebuah bentuk ancaman dari Jokowi bahwa jika kalian tetap memaksa, saya akan, kalau ekstrimnya gitu ya, saya masih punya kok tempat yang lain, begitu? Atau bagaimana? Ya, ini bahasa politisnya adalah dia mencoba mengubah kuadran negosiasi. Dari negosiasi yang dominatif kemarin dilakukan oleh elit-elit parpol pada saat tahu Jokowi sudah menang dan ada kebutuhan untuk mendapat benefit di dalam kekuasaan sehingga harus mendistribusikan sekian banyak orang parpol dalam kabinetnya Jokowi. Itu dominatif kan sebenarnya karena dianggap juga bahwa Pak Jokowi itu ditekan oleh inner circle partai-partai yang kemudian sekarang menjadi ruling party. Tetapi kuadran ini mencoba diubah oleh Jokowi menjadi kuadran kolaboratif. Lebih pada win-win gitu ya. Pak Jokowi tidak babak belur dalam konteks persepsi publik. Kekuatan real politik juga terpelihara keseimbangannya. Sehingga kemudian Jokowi ada kecerdasan juga di situ sebenarnya ya kalau kita mau melihat sisi positifnya. Dia ketemu dengan Pak Prabowo untuk menjadi pesan bahwa
sebenarnya banyak opsi yang bisa diambil oleh Pak Jokowi. Tidak hanya tergantung pada dikte dari pada KIH. KIH, tetapi kita juga harus melihat. Saya belum sampai pada melihat langkah Jokowi ini sebagai upaya untuk keluar dari KIH. Dia menurut saya akan tetap mempertahankan afiliasi lama dengan Koalisi Indonesia Hebat, tetapi dengan model atau pendekatan-pendekatan baru yang jauh lebih kolaboratif. Jadi kalau Anda ingin mengatakan bahwa kalau Jokowi sampai akhirnya memutuskan keluar dari KIH lalu berpaling ke KMP itu adalah paling ekstrim dan itu pun tidak akan terjadi. Saya pikir tipikal Jokowi agak beda dengan Ahok yang berani keluar dari Gerindra. Kenapa? Karena culture yang melatar belakangi dari Jokowi? Satu, karena atmosfer politik nasional itu kompleks, lebih kompleks dari DKI. Yang kedua, Pak Jokowi ini tipikal menurut saya, politik Jawanya juga kita harus hitung sebagai background ya, background dia sebagai politisi yang kehati-hatiannya mungkin mirip-mirip seperti SBY. Dan ingat, politik Indonesia sejak reformasi terutama itu lebih dominan ditandai dengan ciri pola koopsi. Termasuk dengan SBY kemarin? Ya, pola SBY itu juga koopsi. Koopsi itu kerap kali koalisi gonta-ganti pasangan. Pasangan dalam hal ini adalah wapresnya atau justru kabinetnya atau bagaimana nih? Pasangan dalam koalisi. Ingat misalnya seperti Golkar, itu kan awalnya tidak mendukung SBY, tetapi kemudian berubah, konstelasi berubah dalam koalisi pembentukan pemerintahan, Golkar masuk di dalam struktur pemerintahan. Pun demikian dengan Pak Jokowi. P3 awalnya itu di koalisi Merah Putih, tetapi kemudian konstelasi mengubah, P3 masuk ke koalisi Indonesia Hebat dan mendukung Jokowi. Itu pun masih bisa terjadi pada partai-partai lain, termasuk Golkar misalnya. Karena ada political interest yang bisa mengubah konfigurasi kekuatan politik. Terlebih misalnya, kita perhatiin, konstelasi sekarang itu nyaris kekuatan di luar pemerintahan itu kehilangan orientasi bersama. Kalau kemarin ada yang namanya RUU Pilkada dan sedikit mengubah ritme ya, kelompok non kekuasaan itu bersemangat karena apa, pilkada kembali ke DPRD, punya tujuan, punya goal bersama punya goal bersama. Baik, Pak Gun-Gun, kalau kita lihat berarti Anda ingin mengatakan bahwa Jokowi justru memiliki bargaining position yang kuat terhadap KIH dalam hal ini. Ya, saya melihat kalau ada dukungan real dari non kekuatan pemerintah, artinya berarti kekuatan Pak Prabowo. Artinya rugi juga kalau KIH melepas Jokowi. Saya tidak yakin KIH akan melepas Jokowi. Jika memang paling ekstrim itu terjadi. Saya nggak yakin, kenapa? Karena rata-rata partai di Indonesia, apalagi misalnya dapat kesempatan menjadi ruling party, dia pasti tidak mau zero sum game. Dia tidak mau bertempur habis-habisan kemudian tidak dapat apa-apa. Bertempur untuk BG tapi akhirnya tidak dapat apa-apa kan gitu ya. Baik Kang Pak Gun-Gun, nanti kita akan sambung lagi selanjutnya yang satu ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Jurnal Pagi.